Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham terbaik dan terbesar di sektornya. PBV di bawah 1 kali dan dividennya besar, bahkan hingga di atas 15% setahun. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham ADRO atau PT Adaro Energi. Teman-teman bisa lihat sekilas untuk kinerja harga saham pada tahun 2022-nya, di mana mencapai harga tertinggi pada angka 4.140, tapi sempat juga turun hingga ke angka 2.160. Kemudian kita lihat sekilas untuk informasi umum perusahaan ini, yang mana didirikan pada tahun 2004 dan berubah nama pada tahun 2022 dengan kode saham ADRO dan listing sejak tahun 2008. Untuk struktur kepemilikan sahamnya bisa teman-teman lihat di sini, yang mana mayoritas masih dipegang oleh pengendalinya dan kepemilikan di masyarakat sekitar 40,5%. Nah, ini merupakan informasi menarik di laporan tahunan ADRO di mana manajemen menuliskan bahwa perusahaan konsisten membagi dividen dan memberikan pengembalian kepada pemegang sahamnya. Sejak IPO di tahun 2008, perusahaan selalu konsisten membayar dividen. Bahkan di siklus industri yang terendah, perusahaan tidak pernah mengabaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham sejak tahun 2008. Dan itu merupakan salah satu hal yang menarik khususnya bagi pemegang saham yang mengincar dividen. Nah, kita lihat sekilas untuk kinerja di tahun 2022, khususnya terkait aspek core earnings dan EBITDA. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dua aspek ini mengalami lonjakan yang signifikan di tahun 2022 jika dibandingkan dalam 5 tahun terakhir. Sekarang kita lihat sekilas untuk lokasi kerja Adaro Group yang mana berada di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Kemudian kita lihat untuk probabilitas setiap bulannya yang mana saham ini cenderung naik di bulan Juli dengan probabilitas yang mencapai 78%. Sebaliknya pada bulan November, saham ADRO cenderung mengalami penurunan. Tapi sayangnya selama tahun 2023, saham ini sudah turun 23,5%. Penurunan yang sangat signifikan jika kita bandingkan dengan perusahaan sejenis seperti PTBA, seperti UNTR, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret yang disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat. Pertama dari total asetnya yang mencapai 9,8 miliar dolar Amerika Serikat dengan jumlah aset lancar sebanyak 5,5. Kita lihat sekilas untuk komposisi aset lancarnya dengan jumlah 4,2 miliar dolar, yang mana mayoritas berasal dari saldo kas sebanyak 3 miliar dolar. Apabila dianalisa lebih lanjut, mayoritasnya berasal dari kas di bank sebanyak 2,3 miliar dolar dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Poin berikutnya dari aspek liabilitas di mana teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan punya liabilitas 2,7 miliar dolar yang mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2022. Dan mayoritas liabilitasnya berasal dari liabilitas hutang bank dan senior notes. Sebagai catatan, dua aspek ini merupakan hutang berbunga yang tentunya akan berdampak kepada pembayaran bunga yang semakin besar. Artinya, jika pos ini mengalami peningkatan, secara tidak langsung beban bunga yang akan dibayarkan semakin besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Tapi, jika melihat total liabilitasnya 2,7 miliar dolar dengan saldo kasnya, perusahaan ini mampu melunasi seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Dan hal itu sangat luar biasa. Untuk komponen ekuitas, perusahaan punya ekuitas 6,4 miliar dolar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan mayoritas masih berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan. Untuk komponen pendapatannya di tahun 2023, ADRO mencetak kenaikan kinerja dari 1,2 menjadi 1,8. Dan hal ini sangat luar biasa mengingat para kompetitornya justru mengalami penurunan kinerja. Nah, perusahaan mampu untuk mencetak kenaikan laba bruto karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan beban pokok pendapatannya. Di sini ada yang menarik di mana komponen penghasilan keuangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tapi bagian atas keuntungan neto ventura bersama mengalami penurunan. Jika kita lihat sekilas untuk rincian pendapatan usaha, mayoritasnya berasal dari penjualan batu bara dari aspek ekspor sebanyak 1,5 miliar dolar. Angka ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2022. Dan hal itulah yang menyebabkan kenapa perusahaan masih bisa meningkatkan kinerja dibandingkan para kompetitornya.
Nah, ini merupakan rincian pelanggan yang memiliki transaksi pendapatan lebih dari 10% dari total pendapatannya. Hanya satu perusahaan saja dengan nominal 254 juta dolar. Untuk rincian beban pokok pendapatannya, mayoritas masih berasal dari penjualan batubara. Dalam hal ini adalah royalti kepada pemerintah sebanyak 486 juta dolar. Angka ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya berjumlah 148 juta dolar saja. Kemudian kita bahas dari aspek historical IPS-nya, teman-teman bisa lihat bahwa IPS di tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan kinerja dibandingkan tahun 2022. Tapi, kita perlu melihat kinerja pada Q2 hingga Q4-nya. Apabila mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, berarti secara setahun ADRO seharusnya mengalami peningkatan kinerja. Begitu juga sebaliknya. Untuk aspek dividen seperti yang sudah dibahas tadi, saham ini merupakan perusahaan yang konsisten membagi dividen setiap tahun dan biasanya membagi 2 kali dividen dalam 1 tahun. Nah, apabila teman-teman menjumlahkan dividen yang dibagikan pada tanggal 13 Januari 2023 dan dividen yang akan dibagikan nanti pada tahun 2023, maka yieldnya bisa dikatakan berada di atas angka 15% dan angka itu bisa dikatakan sangat memuaskan. PER-nya 3,2 kali dengan PBV 0,91 kali, yang berarti harga sahamnya masih lebih rendah dibandingkan modal per lembarnya. Dan ADRO ini merupakan salah satu saham yang mempunyai PBV terendah jika teman-teman bandingkan dengan PTBA, ITMG, ataupun UNTR. NPM 24% dengan ROE 28%. Angka profitabilitas yang sangat baik. Dan sebagai catatan, ADRO juga memiliki ekuitas yang jauh lebih besar dibandingkan para kompetitornya. Untuk rasio DR-nya 42%, tapi seperti yang sudah kita bahas tadi, saldo kasnya mampu melunasi seluruh hutangnya, dan itu sangat baik. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 27%, sempat di 4.250, tapi sempat juga di 610. Untuk historical PBV-nya, teman-teman bisa lihat rata-rata dalam 3 tahun terakhir adalah 1 kali dan kini diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di atas 1,7 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 0,67 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham ADRO. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu ingin mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, ebook stock market ini mungkin bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detailnya, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.